wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa bishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati guru kami, guru besar Profesor Dr. Wisnu Sadi. Yang kami hormati Kanda kami Dr. Wiratmadinata SHMH. Yang kami hormati ada juga Dr. Nuralisa. Yang kami hormati juga kawan-kawan Tuanku Muntazar yang selalu hadir, Teguh Farhan, Ketua MIT, Syekh Mujtahid, Dr. Mujtahid, dan juga kepada Bang Basri. Terima kasih juga kepada kawan-kawan DEMA Fakultas Hukum dan Syariah, terutama juga kepada juragan muda kita dari media aceh.info.id. Terima kasih atas waktunya. Sebelumnya saya pikir sama-sama kita hadiahkan pahala Ummul Quran terhadap 15 tahun kepergian Tunku Hasan Muhammad Dikiro, yang hari ini tepat 100 tahun dari tahun kelahiran beliau, 25 September 1925. Mari sama-sama kita bacakan Ummul Quran ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa ila arwah yang sadatina li waqti wa Umar Usman wa Ali wa Raqiyatin ashabi Rasulillah ajma'in. Summa ila arwah ya imatul mujtahidin wa dari abdi sallallahu alaihi wasallam. Summa ila arwah abaina wa nabiina khususan ila ruhi wa sama wa ta'aruf muslimin wa muslimin wa furu'i lahum ajma'in. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Terima kasih. Pertama sekali yang ingin saya sampaikan terkait dengan pemikiran dan buku The Price of Freedom. Sebenarnya agak hektik, Prof, untuk pegang-pegang. Ya, tapi naskah buku The Price of Freedom itu naskah aslinya itu berbahasa Inggris. Ditulis tahun 1908, selesai ditulis tahun 1981, kemudian terbit tahun 1982. Dalam bahasa Inggris, naskah tahun 1982 itu ada di tangan Dr. Hussein Hasan. Buku ini diselesaikan oleh Tunku Hasan Dikiro di luar negeri, Swedia, bukan di Aceh. Kemudian tahun 1984 diterbitkan untuk kedua kalinya dalam edisi bahasa Inggris, yang koleksi naskahnya itu berada di Universitas Leiden University, Universitas Leiden, Belanda. Selanjutnya tahun 1985 diterbitkan dalam bahasa Aceh, judulnya Yum Merdeka Surat yang Laudir Lima Tunku Hasan Muhammad Dikiro. Tahun 1984 juga pertama sekali diterjemahkan ke dalam bahasa Turki. Sebelum diterjemah ke bahasa Aceh, diterjemahkan ke dalam bahasa Turki karena perlawanan Kurdi menjadi bahagian dari inspirasi yang diambil dari Tunku Hasan Muhammad Dikiro. Judul dalam bahasa Turki itu Osbur Lubun Bedeli, terbit selama 3 kali, 1984, 1996, dan saya mendapatkannya tahun 2015. Kebetulan ada mahasiswa S2 di Turki yang menghadiahkan saya buku The Price of Freedom dalam bahasa Turki. Saya menerjemahkan The Price of Freedom ke dalam bahasa Indonesia ini tahun 2014. Kemudian tidak selesai karena memang bergelut dengan banyak kesibukan.
hingga tahun 2020 saya dan kawan-kawan termasuk Andi Muarif mendirikan Museum Tunku Hasan Muhammad Ditiro. Dan lebih gilanya kami membuka museum saat Covid masuk Aceh bulan 3. Jadi bulan 3 tahun 2020 kami mengambil tempat di berada, dan kemudian bulan 4 Covid secara resmi ada di Aceh. Sehingga 1 tahun persiapan itu ingin kami luncurkan tahun 2021, akhirnya datang Covid varian Omicron. Dia buka ke gulung apa tuh nyanyian dan juga di dalam museum kami. Naskah The Price of Freedom kami selesaikan tahun 2025 Maret, bertepatan 15 tahun kepergian Tunku Hasan Ditiro, meninggal Tunku Hasan Ditiro. Rencananya memang kami luncurkan di 15 tahun meninggal beliau. Cuma karena ada beberapa kendala, akhirnya baru bisa diluncurkan dan didiskusikan hari ini. Nah, buku The Price of Freedom ini secara komposisi, karena kalau kami terjemahkan secara utuh terlalu tebal, mungkin sekitar dengan layout dan komposisi seperti ini mungkin sekitar 700 halaman, sehingga kami bagi ke dalam 2 font. Ini font pertama yang kami terbitkan, dan mungkin insya Allah bulan Desember kami terbitkan font 2. Ada beberapa perbedaan dari naskah yang kami terjemahkan, sehingga saya menerjemahkannya melakukan perbandingan 3 naskah Inggris edisi 1984, kemudian naskah Aceh edisi 1985, dan naskah edisi bahasa Turki yang tahun 2015. Perbedaannya di naskah Turki itu diberikan daftar isi. Aslinya dia naskah aslinya dia tidak ada daftar isi. Akhirnya saya juga memberikan daftar isi. Jadi berbeda dengan naskah aslinya. Yang kedua, naskah tahun 1984 itu berbeda dengan naskah edisi bahasa Aceh. Dalam bahasa Aceh itu sudah ada beberapa paragraf yang hilang. Saya tidak tahu apakah itu persoalan politik internal di kalangan GAM, sehingga ada beberapa paragraf yang dihilangkan, khususnya terkait dengan Tunku Zain Hasan. Jadi kalau di halaman edisi 1984 itu halaman 26, kalau di edisi bahasa Aceh itu halaman 27-28 itu hilang. Jadi di sini saya memberi footnote atau taklid istilahnya, memberi komentar di catatan kaki terkait naskah atau paragraf yang hilang di bahasa Aceh atau tidak terdapat di dalam edisi bahasa Inggris. Jadi kalau edisi 84 itu sampai 29 Maret 1979. Edisi bahasa Aceh sampai 26 selesai bukunya di 26 Maret 1979. Kalau yang edisi ini 29. Jadi ada beberapa perbedaan itu, apakah karena paragraf yang hilang, saya tidak tahu. Menariknya, buku The Price of Freedom ini mengkonstruksi beberapa hal terkait Tunku Hasan Ditiro. Jadi banyak orang yang tidak paham bagaimana konstruksi pemikiran beliau, filosofis, dan dasar beliau mendirikan Gerakan Aceh Merdeka. Padahal di dalam The Price of Freedom itu jawabannya ada. Artinya kalau saya lihat dari beberapa hasil kajian penulisan, baik peneliti terkait Gerakan Aceh Merdeka yang ada di Indonesia atau di luar, entah keliru, entah memang harus disimpulkan seperti itu, bahwa perlawanan Tunku Hasan Ditiro itu basisnya itu ekonomi atau etnonasionalisme. Jadi bicara agama sangat sedikit ruangnya. Padahal dalam buku ini
Tunku Hasan Ditiro itu tegas menyebutkan narasi-narasi agama sebagai landasan beliau melakukan perlawanan terhadap Republik Indonesia waktu itu. Itu yang pertama. Yang kedua, ada fakta menarik juga di dalam buku ini yang mendeskripsikan bahwa keluarganya itu orang Islam. Jadi saya heran juga di mana latar belakang dasar yang menyebutkan beliau itu kawin dengan mu'alaf Yahudi, ya. Artinya orang Yahudi orang Islam, Dora Ezra. Sehingga banyak narasi yang muncul yang kemudian menjadi fitnah, menjadi framing negatif terkait istri beliau. Karena di sini beliau menyebutkan anaknya sebagai orang Islam, Karim Michael Tiro sebagai orang Islam. Karena saat umur 5 tahun sering dibawa ke masjid United Nations untuk sholat Jumat dan hal-hal lain. Cuma ya biasa, kadang-kadang cara pandang Islam kita dengan cara pandang Islam di luar kan sering kita samakan. Seakan-akan ya kita si paling Islam kadang-kadang. Padahal ya tidak seperti itu juga. Nah, selanjutnya fakta yang lain di buku ini ataupun di narasi-narasi Tunku Hasan Ditiro yang lain, dia tidak pernah menyebutkan dirinya itu wali Nangro. Beliau selalu menulis dirinya itu wali negara, di Ostit. Dan di deklarasi ulang Aceh Merdeka yang ditulis di dalam buku ini, beliau menulis 2 jabatan. Pertama sebagai Head of State, wali negara. Yang kedua sebagai Presiden Aceh Sumatera National Liberation Front. Artinya itu membuktikan 2 hal yang berbeda dari satu jabatan, di mana Tunku Hasan Ditiro itu cermat memposisikan diksi bahwa jabatan Head of State itu bukan jabatan konstitusional yang mengganggu di dalam kerajaan Aceh, sehingga beliau menyebutkan di dalam artikel yang lain tidak ada yang beliau rebut dari posisi Kesultanan Aceh. Begitu juga posisi presiden, beliau menegaskan diri sebagai presiden organisasi pembebasan yang beliau dirikan yang bernama Aceh Merdeka. Jadi bukan presiden kerajaan Aceh atau presiden negara Aceh. Nah, perbedaan lainnya itu di dalam naskah ini dengan naskah-naskah yang lain, saya menambahkan foto sebagai penguat dari apa yang beliau ceritakan. Karena ada beberapa kawan-kawan juga yang mungkin sentimen dengan Tunku Hasan Ditiro sering mencemooh membangun narasi dalam beberapa diskusi. Misalnya beliau menyebutkan perusahaan beliau itu bermitra dengan beberapa perusahaan yang ada di Jeddah, Arab Saudi, atau di Thailand, atau di negara-negara Afrika. Jadi karena memang bukunya autobiografi, jadi kesannya lebih subjektif. Sehingga hasil riset saya kemudian menemukan surat dari King Faisal kepada Tunku Hasan Ditiro terkait pekerjaan dari perusahaan konsorsium. Salah satu perusahaan konsorsium itu Doral International Ltd yang didirikan oleh Tunku Hasan Ditiro tahun 1969 di Amerika. Nah, itu saya wakilkan sebagai bukti. Di naskah aslinya itu tidak ada, dan saya memberi keterangan itu. Kemudian juga misalnya beliau menyebutkan soal gelar doktoral honoris causa, gelar doktor honoris causa yang diberikan oleh University of Plano atau Plano University tahun 1975 kepada beliau saat beliau di Amerika. Ada beberapa alasan yang beliau sebutkan kenapa beliau diberikan gelar honoris causa di bidang hukum, doktor honoris causa di bidang hukum. Itu juga saya lampirkan ijazahnya supaya tidak disebut sebagai hoax. Karena nanti terkesan beliau memuji diri sendiri. Tetapi itu fakta, baik secara ijazah atau pemberitaan yang arsipnya ada sama kami
dari Daily Plano Courier tahun 1975. Itu juga hal-hal seperti itu, bukti-bukti seperti itu saya lampirkan. Nah, buku ini The Price of Freedom, nanti mungkin kita bisa berdiskusi biar lebih dalam. Saya hanya menyampaikan beberapa hal yang bersifat umum dari buku ini. Buku ini bahagian dari pemikiran dan perlawanan beliau saat beliau itu masuk ke dalam perlawanan Aceh Merdeka. Jadi untuk melihat pemikiran Tengku Hasan Ditiro secara utuh itu nggak dapat di sini. Kecuali kita mau lihat Aceh Merdeka. Semua narasi tentang Aceh Merdeka, baik yang beliau produksikan dari leaflet, booklet, selebaran, ceramah katakanlah yang dibukukan, sumbernya dari sini. Maka saya menyebutnya ini buku terakhir beliau yang bersifat buku ya. Selanjutnya itu pengembangan dari apa yang pernah beliau ceritakan di sini. Kalau ingin melihat pemikiran beliau secara utuh, bagaimana beliau Tengku Hasan itu bersama Indonesia, itu tidak ada di sini. Jadi kadang-kadang terkesan begini, orang berpikir Hasan Tiro itu lahir langsung berontak. Begitu lahir besar langsung melakukan perlawanan terhadap negara, kemudian karena Arun nggak dapat, ini itulah faktor ekonomi dan lain-lain. Padahal tidak seperti itu. Kalau kita ingin melihat pemikiran Tengku Hasan secara utuh, kita harus baca dari karya dia pertama. Mulai dari buku putih tentang Jumbo, Revolusi 45, atau Pembasmi Pengkhianat Tanah Air. Itu buku putih saya sebut. Karena kenapa? Beliau terlibat dalam Jumbo, menjadi bagian dari korban. Nah, perjalanan itu tahun 1940-an, sekitar 45 atau 46. Yang 47 beliau menerjemahkan kitab Siasah Syariah karangan Prof. Abdul Wahab Khalaf. Beliau Indonesiakan dengan judul Dasar-Dasar Negara Islam. Tahun 1948 beliau menulis, itu buku pertama yang beliau buku kedua yang beliau tulis yang bukan terjemahan, judulnya Perang Aceh. Itu masih Indonesia, masih menganggap sejarah Aceh menjadi bahagian daripada sejarah Indonesia. Perjalanan Aceh bahagian dari perjalanan Indonesia. Baru kemudian tahun 1958 beliau menulis buku Demokrasi untuk Indonesia. Buku Demokrasi untuk Indonesia itu idenya itu federal. Atas dasar apa? Atas dasar beliau disertasi S2 beliau itu tentang national federalism di Fordham University S2 ya. Gelar beliau itu MA, Master of Art. Disertasinya itu tentang national federalism, federasi nasional atau federalisme kebangsaan. Tetapi di dalam disertasi beliau itu nggak ada Indonesia. Beliau nggak pernah menyebutkan Indonesia. Hanya dua negara yang beliau dia jadikan sebagai percontohan kasus. Yang pertama yang di Soviet, yang pertama Swiss, yang kedua yang di Soviet. Sisanya teori tentang minoritas, mayoritas, tentang federal dan tentang kebangsaan. Itu beliau itu kan tahun 1958. Beliau selesai di Columbia University, S1-nya itu tahun 1956. Judul skripsi beliau di Columbia itu Constitutionalism Aceh, Konstitusi Kerajaan Aceh. Saya sudah coba membangun komunikasi dengan Columbia Library, jadi agak sulit memang untuk mendapatkannya. Tetapi yang Fordham University, disertasi beliau di Fordham itu saya dapat, walaupun harus beli. Beliau enggak, setahu saya dalam kajian saya beliau tidak meneruskan S3. Beliau enggak kuliah S3. Beliau hanya mendapatkan gelar doktoral honoris causa. Baru tahun 1969 Tengku Hasan Tiro itu mendirikan perusahaan setelah perlawanan Darul Islam, kemudian Republik Islam Aceh, pasca selesainya PRRI atau Permesta di Sulawesi. Beliau fokus ke bisnis tahun 1969. Dalam proses bisnis itu
pergelutan batin dan lain-lain sebagainya seperti yang beliau ceritakan di dalam The Price of Freedom ini, beliau memutuskan untuk pulang ke Aceh dan melakukan deklarasi Aceh Merdeka. Jadi perjalanan itu, perjalanan beliau itu dibangun dari konstruksi pemikiran yang sangat panjang, tidak serta-merta. Tetapi titik awalnya saat beliau melakukan ultimatum kepada Perdana Menteri Ali Sastro tahun 1994, September 1994. Itu titik awalnya. Kenapa bisa jadi lebih besar? Karena respon negara terhadap ultimatum beliau, ultimatum saat pembahasan diteror di New York itu responnya terlalu ofensif. Paspor dicabut, kau pulang, kalau nggak dideportasi. Jadi terlalu ofensif dengan hanya selembar surat ultimatum. Ya, di sisi politis itu memang mencoreng Republik Indonesia di mata internasional, karena memang ultimatum itu dimuat di beberapa media internasional, New York Times, Telegraph, itu dimuat. Jadi itu memang mencoreng, sehingga ada beberapa kelompok di Amerika, khususnya dari Indonesia, itu memprotes. Ada kelompok persatuan mahasiswa di Amerika atau persatuan pelajar. Kemudian bahkan ada mantan tentara, purnawirawan, ajak berantem. Maka beliau saking emosinya dia tulis di media, Hasan Tiro harus lawan saya hidup atau mati pakai senjata apapun. Kalau enggak berarti omong doang Hasan Tiro. Jadi responnya macam-macam, termasuk dari delegasi penerangan RI atas yang ada di Amerika waktu itu. Jadi responnya itu macam-macam. Itu respon dari pihak Republik Indonesia. Di sisi yang lain, kalau memang ingin deportasi dan beliau ditangkap selama 3 hari gara-gara itu, dipenjarakan di Ellis Island, penjara khusus imigran, beliau diadvokasi. Dia diadvokasi oleh beberapa teman-temannya. Jadi yang membebaskan, yang membayar uang jaminan beliau itu William Jenner, senator Amerika, senator Republik sayap kanan, Demokrat sayap kanan, yang memang pengikut Kartinisme, senator McCarthy, yang memang sangat konservatif terhadap isu-isu komunis masa Presiden Eisenhower. Nah, yang membayar uang jaminan itu Jenner, senator Amerika waktu itu. Dari $1.000 itu berkurang dari $500. Dan Jenner sebagai salah satu senator yang memang anti terhadap komunis, dia ingin mendengarkan keterangan Hasan Tiro terkait komunisme di Indonesia. Jadi tidak boleh dideportasi dulu. Akhirnya ditahanlah di situ. Dan William Jenner juga yang kemudian memberikan yang berdasarkan lobby politik merekomendasikan ke Kongres Amerika untuk diberikan permanen residen kepada Tengku Hasan Tiro. Akhirnya Tengku Hasan Tiro itu mendapatkan permanen residen sebagai warga negara Amerika. Di sisi yang lain itu ada Norman Thomas, aktivis Amerika yang juga anti komunis, kemudian Odell Belwin, termasuk William Edward Lansdale. Waktu beliau melakukan deklarasi Aceh Merdeka, Tengku Hasan itu kontak dengan Edward Lansdale meminta dukungan, karena memang Edward Lansdale ini petinggi daripada senior CIA yang terlibat dalam perang Amerika Vietnam sebagai perwira angkatan udara Amerika. Itu teman dari Tengku Hasan Tiro yang beliau minta bantu waktu itu. Termasuk terakhir waktu Tengku Hasan Tiro mendeklarasikan GAM, ada satu surat yang diberikan ke Konsulat Jenderal Amerika di Medan terkait deklarasi GAM itu, diantar oleh 2 orang, Andi salah satu namanya, itu di dalam isi suratnya itu saya baca. Ya, salah satu juga beliau menyebutkan temannya itu sebagai teman diskusi Tengku Hasan Tiro di Columbia University itu namanya Brzezinski. Brzezinski ini penasehat Presiden Amerika bidang keamanan masa Jim Carter. Tapi dia 2016 meninggal. Brzezinski orang Austria. Secara koneksi dari buku ini beliau menyinggung beberapa temannya. Dia menyinggung beberapa temannya, baik teman-teman di politik ataupun teman-teman pengusaha dengan nama samaran.
Dan Tunku Hasan Ditiro pulang ke Aceh tanpa memberitahukan tujuannya kepada teman-temannya yang ada di Amerika. Karena tahun 1975 Maret, Tunku Hasan Ditiro itu masih berurusan bisnis di Thailand terkait dengan terminal kilang minyak bawah laut dalam proyek perusahaan Trump. Jadi Tunku Hasan Ditiro ke Thailand itu sekitar 3 atau 4 kali, dan yang terakhir melakukan konsolidasi dengan Dr. Mukhtar dan beberapa pentolan Darul Islam yang ada di Semenanjung Malaya, Singapura, Malaysia waktu itu. Jadi itu. Nah, kalau ingin membaca terkait dengan Tunku Hasan Ditiro dalam Gerakan Aceh Merdeka, ini buku yang harus dikuasai. Apa tujuan Aceh Merdeka? Karena beliau menyebutkan bahwa Aceh Merdeka itu gerakan pendidikan, bukan gerakan perlawanan senjata. Di dalam surat yang lain, Tunku Hasan menyatakan GAM itu gerakan progresivisme, bukan gerakan radikalisme. Jadi di dalam buku ini sangat jelas konstruksinya bagaimana Tunku Hasan jeli membaca perkembangan geopolitik dunia, kemudian jeli membaca aturan-aturan dunia terkait self determination, sehingga Tunku Hasan Ditiro melakukan pelantikan kabinet. Itu bukan kabinet kerajaan Aceh, itu kabinet ASNLF. Kemudian membentuk instrumen Burak Singa, Bintang Bulan, kemudian lagu nasional. Itu bahagian dari instrumen ASNLF, instrumen Aceh Sumatera National Liberation atau instrumen Gerakan Merdeka. Bukan instrumen negara baru seperti yang dipersepsikan oleh banyak peneliti, seakan-akan Tunku Hasan Ditiro ini kerasukan sejarah. Tidak. Sejarah dijadikan oleh Hasan Ditiro sebagai landasan empiris, landasan regulatif, kemudian landasan dignity untuk membangkitkan harga diri orang Aceh, kesadaran identitas orang Aceh. Jadi 3 faktor itu beliau ambil dari kekuatan sejarah. Jadi bukan dirasuki. Karena memang Tunku Hasan Ditiro nggak pernah berbicara sejarah di luar Aceh Darussalam. Tidak ada buku Tunku Hasan Ditiro itu yang menulis atau membahas tentang Pedir, tentang Pasai, itu nggak ada. Beliau kalau menulis sejarah pasti Aceh Darussalam dan Belanda sebagai lawan dan Aceh Darussalam sebagai bukti kedaulatan. Jadi itu yang sering diajukan oleh beliau sebagai dalil, baik sebagai dalil hukum ataupun sebagai dalil nasionalisme. Jadi saya rasa demikian apa yang ada di dalam buku ini, mungkin untuk kita detailkan nanti bisa berkembang dalam diskusi kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.